Kembali di News on the Spot, pemirsa. Trotoar di kawasan Pasar Minggu masih digunakan para pedagang untuk berjualan dan alih fungsi trotoar ini dikeluhkan pengguna jalan karena membuat lokasi di sekitarnya menjadi macet. Kita bergabung dengan reporter Aditya Warman dan juru kamera Abdullah Hoirudin dan pilot drone Rizky Andrianto berada di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Adit, kondisi terkini di sana seperti apa terkait dengan penggunaan trotoar yang seharusnya menjadi tempat berjalan kaki tapi beralih fungsi menjadi tempat berjualan? Ya, Carlos, selamat siang. Memang kondisi dari tadi pagi, pemantauan tim Lintas 1 tidak banyak berubah. Bahwasanya di sekitaran dari Pasar Minggu, tepatnya di sepanjang trotoar di depan dari stasiun Pasar Minggu Jakarta Selatan ini, masih ada sejumlah warga yang memarkirkan motornya di atas trotoar pejalan kaki. Dan juga sejumlah pedagang juga terlihat masih berdagang, begitu menjajakan barang dagangannya di sepanjang jalan ataupun trotoar di depan dari stasiun Pasar Minggu Jakarta Selatan. Kalau yang cukup menarik di sini ialah bahwasannya daerah Pasar Minggu itu sendiri memang terkenal salah satu daerah dengan intensitas macet yang cukup tinggi. Ada beberapa faktor ternyata, Carlos, yang dapat kami sebutkan di sini. Selain memang banyaknya pedagang di kawasan ini dan mereka juga menggunakan trotoar ataupun pedestrian, namun yang paling membuat ataupun menjadi sumber kemacetan ialah belum adanya pengawasan dari pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait masalah pengaturan angkot-angkot yang ternyata mereka berhenti sembarangan tempat di sepanjang ataupun di depan dari jalur trotoar di depan stasiun Pasar Minggu Jakarta Selatan. Selain itu, Carlos, bahwasannya sampai saat ini masih banyak sekali pedagang yang menempati sejumlah trotoar. Itu dapat tadi kami update juga gambar dari udara, pantauan drone kami, melihat sejumlah pedagang memang menutup sejumlah jalur. Itu lebih dari 1 meter, Carlos, itu yang disyaratkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan hal ini memang banyak dikeluhkan oleh warga Jakarta yang menyatakan bahwasannya hak-hak mereka untuk menggunakan trotoar itu diambil oleh para pedagang. Carlos. Ya, ini adalah masalah klasik bukan saja di Pasar Minggu tetapi di sejumlah titik di Jakarta kita akan menemukan hal yang sama. Pertanyaannya, Adit, apakah sudah terlihat ada petugas yang berjaga di sana? Kemudian penertiban seperti apa? Karena kalau dilihat di belakang Anda bahkan motor pun parkir di atas pedestrian. Ya, Carlos, tampaknya memang masalah ini menjadi masalah klasik benar seperti apa yang Anda jelaskan ke kami sebelumnya. Dan sampai saat ini dan pemantauan tim Lintas 1 sejak pagi tadi memang belum ada tampaknya pengawasan ataupun petugas yang diterjunkan oleh Polda Metro Jaya, baik dari Polda Metro Jaya maksud kami maupun dari Pemprov DKI Jakarta terkait masalah pengamanan ini. Namun tadi kami sempat sedikit berbincang kepada warga yang berada di sekitar sini. Mereka menyatakan bahwasannya sebenarnya ada pengawasan yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dan juga bagian dari bawahnya yaitu Satpol PP. Namun mungkin karena ini hari libur, Carlos, jadi mereka tidak berpatroli di sekitar kawasan ini sehingga membuat angkot-angkot ataupun para pedagang tersebut berani mendagangkan barangnya ataupun barang dagangannya di atas trotoar dan mereka memarkirkan motornya ataupun kendaraan mereka di atas trotoar itu sendiri. Dan yang kami dapat informasikan, Carlos, bahwasannya sebenarnya ini sudah diatur, Carlos, oleh Pemprov DKI Jakarta melalui Perda nomor 8 tahun 2007 mengenai kegiatan di lingkungan publik begitu. Dan Pemprov DKI Jakarta juga mengatakan bahwasannya mereka melarang tindakan-tindakan yang menggunakan fasilitas umum pejalan kaki, salah satunya ialah trotoar. Dan Pemprov DKI Jakarta juga telah mengeluarkan surat ataupun regulasi yang menyatakan bahwasannya sebenarnya Pemprov DKI Jakarta sudah merelokasi ataupun menyediakan tempat bagi para PKL tersebut untuk mendagangkan barang dagangannya. Namun memang kurangnya sosialisasi dan juga komunikasi ini yang menjadi salah satu faktor yang membuat mereka tidak semuanya terbagi informasi untuk segera mengikuti perda yang sudah diputuskan oleh Pemprov DKI Jakarta. Kalau terkait masalah ini, bahwasannya Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengatakan kondisi sejumlah trotoar, maksud kami Jakarta akan terus berbenah, salah satunya ialah dalam bidang infrastruktur. Dan yang paling penting nantinya oleh Pemprov DKI Jakarta yang akan dibenahi ialah masalah trotoar yang tersebar di seluruh ibu kota Jakarta. Ahok menyebut trotoar di ibu kota DKI Jakarta saat ini dalam keadaan yang sangat buruk. Pemprov DKI Jakarta akan melakukan perbaikan trotoar di seluruh wilayah Jakarta. Nantinya trotoar yang di
diperbaiki totalnya ialah sepanjang 2.600 km dan perbaikan terhadap trotoar ini nantinya akan melibatkan pihak swasta ataupun pihak pengembang agar trotoar di Jakarta bisa menjadi contoh bagi kota-kota lainnya. Jika mengandalkan anggaran Pemprov DKI saja, butuh waktu hampir 25 tahun untuk memperbaiki seluruh trotoar yang berada di seluruh Jakarta. Apa yang masih jelek, yang masih total jelek adalah trotoar. Trotoar kita itu betul-betul jelek. Dan kita harus menyelesaikan 2.600 km untuk membereskan trotoar. Kalau gunakan anggaran kita mungkin 25 tahun. Maka kita akan menggunakan kontribusi tambahan pengembang dan kita akan memberikan contoh. Jadi tahun ini kita akan coba selesaikan trotoar seperti apa sih yang kami pengen. Ya, kalau situlah informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari sekitaran dari stasiun Pasar Minggu Jakarta Selatan. Kita kembali ke studio. Ya, kita masih bermimpi memiliki pedestrian yang layak dan aman untuk warga Jakarta bisa menggunakan setiap harinya. Terima kasih Aditya Warman dan teman-teman liputan di sana atas informasinya. Selanjutnya